Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Kalian dan keluarga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Materi kita untuk hari ini masih di lesson 6. Artinya masih di materi yang kemarin, yaitu di lesson 6 dengan tema break time atau waktu istirahat. Hanya bedanya di materi kali ini kalian akan diperkenalkan dengan vocabulary atau kata-kata benda. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tapi sebelum mulai videonya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semuanya selamat menyaksikan. Jadi buka buku kalian halaman 108 sampai 109. Jadi ini ada anak laki-laki yang sedang makan kue kering. Maka dalam bahasa Inggris adalah he is eating some cookies. Masih ingat kan? Kalau dia laki-laki, kita memakai he. Terus kemudian she is drinking some water. Jadi kalau si kemarin apa? Dia perempuan. Jadi dia perempuan sedang minum air putih. Kemudian they are chatting. Mereka sedang mengobrol. Jadi they itu untuk orang lebih dari satu. Mereka. Jadi kita menggunakan they dalam bahasa Inggris. Gitu ya anak-anak ya. Untuk dia perempuan, she is reading a magazine. Dia perempuan sedang membaca majalah. Oke. Kemudian di halaman 109, he is running. He apa? Dia laki-laki sedang berlari. Kemudian ada they are sitting on the floor. Mereka sedang duduk di mana? Di lantai. Jadi mereka orangnya lebih dari satu. Ya, jadi kita menyebutnya mereka dan di dalam bahasa Inggris they. Kemudian ada she is playing basketball. Jadi dia perempuan sedang bermain bola basket. Kemudian yang terakhir adalah she is catching the ball. Jadi dia perempuan sedang mengejar apa? Bola. Begitu ya students, kalian bisa menuliskan terjemahannya pada buku kalian agar memudahkan kalian dalam belajar nantinya. Oke students, bagaimana untuk menanyakan dan menceritakan apa yang terjadi? Oke, kalian bisa lihat buku kalian halaman 114 ya. Kita coba lihat percakapannya dulu. What is Tigor doing? He is catching a ball. What is Siti doing? She is reading a book. Jadi, artinya adalah what is Tigor doing? Apa yang Tigor lakukan atau apa yang dilakukan Tigor? Kemudian Nurul menjawab, he is catching a ball. Dia sedang mengejar bola. Terus Seta bertanya lagi, what is Siti doing? Apa yang sedang dilakukan sama Siti? She is reading book. Dia sedang membaca buku. Jadi kalau kita bertanya kepada teman kita, apa sih yang dilakukan anak itu? Anak itu misalnya namanya Reni. What is Reni doing? Berarti kalian di sini tinggal mengganti namanya saja. Oke. Terus kemudian kalau misalnya kalian menanyakan
teman kalian dia laki-laki, maka dia menggunakan he. Tapi kalau kalian menanyakan teman kalian dia itu perempuan, jadi kalian pakai she, begitu ya. Bisa dilihat percakapan ini seperti ini. Jadi ini bedanya, kalau Tigor kan dia laki-laki, jadi dia pakai he. Sedangkan Siti dia perempuan, dia pakai she. Begitu ya. Jangan lupa memakai to be. To be itu apa sih, Miss? Nanti Miss Isma terangkan ya. Oke. Di sini Miss Isma akan menerangkan subjek dan kata kerja. Subjek itu terdiri dari I, she, he, it. Nama orang atau nama benda itu jika benda atau nama orang itu satu. Kemudian subjek itu ada juga you, they, we. Nama orang dan benda itu lebih dari satu. I berarti saya, she dia perempuan, he dia laki-laki, it untuk kata benda yang jumlahnya satu. Kemudian nama orang, misalnya Talita, Wafi, Seta. Itu kalau misalnya nama orang. Nama benda, misalnya kursi, meja, begitu ya. Kemudian di sini ada you, kamu, they, mereka, we, kami. Nama orang dan nama benda lebih dari satu. Misalnya Tony dan Seta, Willy dan Doni. Itu kan lebih dari satu. Jika I, saya, to be-nya am. To be itu apa sih? To be itu adalah penghubung atau kata bantu dari sebuah kalimat. Jadi ini adalah kata bantu dari sebuah kalimat atau penghubung. Jadi kalau I, pasti pasangannya am. Kalau she, he, it, nama orang, nama benda yang jumlahnya satu, dia pakai is. Kalau you, Dewi, nama orang, nama benda lebih dari satu, dia pakai are. Begitu ya anak-anak ya. Contohnya, di sini ada kata kerja plus ing. Di sini Miss Isma akan contohkan penggunaannya nanti ya, antara are dan is. Yang pertama, Seta is reading a magazine. Di sini ada reading yang sudah Miss Isma garis bawahi. Di sini read itu verb atau kata kerja ditambahi ing. Jadi read itu membaca, kalau ditambahi ing jadi dia artinya sedang membaca. Jadi verb plus ing itu menunjukkan orang itu sedang melakukan sesuatu. Jadi the number one, Seta is reading a magazine. Seta sedang membaca majalah. Kemudian yang kedua, Andi is sitting on the chair. Jadi dari kata sit, duduk, ditambahi ing. Jadi sedang duduk. Andi is sitting on the chair. Andi sedang duduk di kursi. Begitu ya. Terus untuk penggunaan are di sini, karena orangnya lebih dari satu. Tigor and Doni are playing basketball. Jadi Tigor and Doni kan orangnya dua atau lebih dari satu. Wajib menggunakan are. Kemudian play di sini artinya bermain ditambahi ing yang artinya sedang bermain. Jadi artinya Tigor dan Doni sedang bermain bola basket. Begitu ya. Kalau Seta ini is ya, karena dia
nama orang 1. Andi pakai is karena dia nama orang 1. Kalau Tigor dan Endoni kan 2 nama orang, jadi harus pakai are. Begitu ya students ya. Kemudian itulah materi untuk hari ini, dan untuk tugasnya ada di halaman 119, yaitu bagian L, read and match, artinya membaca dan mencocokkan. Sebagai contoh nomor 1 ada itu, Nurul is drinking some water, artinya kalian cari gambar yang kira-kira sedang meminum air. Lalu kalian tarik garis yang sesuai antara kata-kata dengan gambarnya. Oke? Akan dikumpulkan ketika nanti ada pengumpulan tugas. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi manfaat dan dapat menambah wawasan yang baru untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.